Ramai lagi soal program makan siang gratis sebagai janji kampanye dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selain heboh berubah nama dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis, kini heboh lagi soal anggaran yang berubah semula dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Seakan menjawab sindiran, kritikan hingga satir, Gibran Rakabuming Raka kemudian muncul dalam simulasi makan bergizi gratis pada Selasa 27 Juli lalu di SDN 2 dan SDN 3 Sentul, Kabupaten Bogor. Dalam simulasi tersebut, Gibran mengumumkan jika anggaran sebesar Rp14.900 didapatkan dari CSR swasta. Lalu mungkinkah program makan bergizi tersebut akan berjalan secara menyeluruh? Mengingat program makan siang tersebut akan menguras banyak APBN, simak ulasannya berikut ini. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait makan siang gratis kembali menjadi pemberitaan. Salah satu program unggulan yang kini namanya berubah menjadi makan bergizi gratis itu disebut-sebut akan menyedot APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengingatkan hal tersebut pada Februari 2024. Itu ya, oke. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu ya. Bu, tadi berarti yang untuk defisitnya tadi kan udah ada range-nya, Bu. Itu sudah menghitung program makan siang, Bu. Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top, gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan berbagai komitmen-komitmen yang ada. Gitu ya. Ada banyak nada miring terhadap rencana kebijakan tersebut. Ramai di sosial media, warganet menyikapi dengan bersiap untuk menghadapi kemungkinan kenaikan harga bahan pokok dan pajak, karena menganggap anggaran negara bakal banyak tersedot di program makan bergizi gratis tersebut. Bahkan Bank Dunia pun mengingatkan terkait potensi defisit anggaran dalam APBN jika program makan bergizi gratis tersebut tetap dijalankan. Namun pada 29 Februari 2024, Gibran Rakabuming Raka menanggapinya dengan santai. Ya, terima kasih untuk masukannya. Kemudian World Bank ya. Itu sudah didiskusikan belum, Mas? Sudah didiskusikan belum, Mas? Yang namanya program visi misi ya pasti sudah didiskusikan, tapi tidak bisa dipaparkan sekarang karena apa? Aku isih wali kota, Mbak. Ya. Mas, termasuk besarannya yang 15.000 itu Nanti akan didiskusikan lagi. Jika ada masukan dari warga akan dievaluasi lagi ya. per anak aja 15.000 itu defisit APBN, Mas. Apakah kemungkinan ada naik lagi? Ya nanti akan dibicarakan lagi. Gitu nggih? Program makan siang gratis yang kemudian berganti nama menjadi makan bergizi gratis mendapatkan banyak dukungan dari sejumlah kementerian kabinet Joko Widodo. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Bahkan sebelum Gibran Rakabuming Raka melakukan simulasi program tersebut, jauh-jauh hari Erlangga sudah melakukannya. Tepatnya Erlangga melakukan simulasi tersebut pada 29 Februari 2024 di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Sudah kepalang janji,
Dan jika sudah berjanji, maka harus dilakukan dan ditepati. Makan siang gratis yang saat ini sudah berganti nama menjadi Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program yang memberikan kontribusi terbesar pada kemenangan Prabowo Gibran di Februari lalu. Tapi memang perlu kembali diperhatikan lagi dari banyak aspek, terutama dalam masalah anggaran. Jangan sampai senjata makan bergizi gratis ini yang awalnya bertujuan baik, kembali menjadi senjata makan tuan. Banyak kalangan berpendapat pemberian makan siang gratis bagi siswa sekolah dapat memberikan banyak manfaat. Sejumlah negara maju seperti Jepang, Swedia, dan Tiongkok juga melakukan hal serupa. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, program makan bergizi gratis merupakan program yang rumit dan kompleks. Memang, tujuan baik dari makan gratis bergizi ini salah satunya adalah untuk meningkatkan asupan gizi bagi para siswa, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang lebih baik. Selain itu, dampak lainnya juga meningkatkan UMKM sekitar. Namun, bagi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, tidak mudah untuk menjalankan program makan bergizi gratis ini. Begini loh, materi kampanye itu tidak harus dilakukan, namanya juga promosi politik. Nah ini diambil kok justru yang paling sulit itu. Gimana cara monitornya? Gimana dasarnya? Itu udah kita sudah terbiasa dana-dana di situ banyak dimanipulasi, dikorupsi. Jadi itu sulit. Nanti saya khawatir akan banyak korban berjatuhan karena korupsi dimakan sehat atau makan apa ya. Memang, selain melibatkan banyak pihak, anggaran pemerintah yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Agus Pambagio mengkhawatirkan jika program makan bergizi gratis ini malah menjadi ladang korupsi. Saya bilang sih nggak ada harapan, karena susah. Karena gini loh, dana ini rawan dikorupsi, sudahlah. Betul. Karena dana ini bebas kemana-mana. Memangnya ngurus gitu nggak capek? Kan capek. Ada honornya nggak? Mungkin ada kecil sekali. Nggak ada orang yang mau. Makanya bisa bagaimana? Udah banyak lah kasus-kasus kemarin Bansos masuk penjara aja berapa orang dari level bawah sampai menteri. Nah ini akan berulang. Bagaimana pengawasannya? Apakah bisa diawasi secara online? Nggak tahu saya. Kayaknya susah. Mengapa sih cari program yang kusut pelaksanaannya dan bisa kusut di akhirnya? Pasti nanti ada yang masuk penjara ini, perkiraan saya. Perihal salah satu program unggulan Prabowo Gibran sudah menjadi perhatian anggota DPR RI. Apalagi Presiden Jokowi sudah meminta agar anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam RAPBN 2025. Salah satu kritik tajam dari anggota DPR RI dilontarkan Andreas Hugo Pareira pada 6 Maret 2024. Saat itu muncul isu jika pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan menggunakan dana BOS. Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum apa-apa, belum selesai pemilu, sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita. Mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian, ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar, sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap segala persoalan itu gitu yang berkaitan dengan ini. Jadi saya kira mungkin ada evaluasi khusus, ada pembicaraan khusus yang lebih rileks, tapi untuk menitipkan untuk ke depan. Saya kira terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Semua memang bisa berpendapat dalam program makan bergizi gratis. Namun yang terpenting, bukankah pemerintah harus bijaksana dalam menentukan sebuah kebijakan? Dan apakah program tersebut benar-benar sudah dipikirkan baik dan buruknya? Kalau untuk saat ini ya mungkin nggak setuju sih. Aku sih kenapa nggak setuju, karena kan Indonesia ini luas ya, takutnya kan nanti menyebar luasan untuk program ini tuh nggak merata gitu. Takutnya kan nanti jadinya bumerang buat si yang ngadain program ini gitu, karena ya nggak tahu ya bakal terrealisasi atau enggak, karena kan ya mengingat jumlahnya juga banyak kan, luas, jadi kayaknya takutnya nggak merata aja gitu, takutnya jadi bumerang sih. Kalau menurut opini saya, mungkin untuk masa sekarang ya, itu kurang sih Mbak. Kurangnya karena kita tuh sebenarnya banyak banget sih masalah yang harus diselesaikan selain dari yaitu masalah stunting kalau bisa kita bilang, karena makanan gratis ya.
Cuman di sini saya sebagai warga negara yang memang menjunjung tinggi demokrasi, jelas saya kurang setuju dengan makanan gratis itu. Intinya sih setuju-setuju aja sih Kak. Karena kan apa ya, kita kan suka bercermin sama negara-negara maju ya, negara-negara lain. Ya idealnya sih kita bercermin dari negara maju. Yang udah menerapkan makan gratis itu kan Finlandia, Jepang, negara-negara maju lah ya. Cuma mungkin yang jadi PR ya soal anggarannya itu mesti benar-benar diperhitungkan dengan matang ya. Terus nantinya juga mesti diawasi benar-benar tuh. Bisa jadi ladang korupsi baru tuh yang ada. Gimana ya, setuju nggak setuju, soalnya masyarakat Indonesia sih mayoritas menyukai ya, karena Prabowo pemenang kan. Tapi kalau hemat saya sih tergantung sasarannya. Kalau dilaksanain di tempat-tempat yang tepat sasaran sih kayaknya emang bagus. Tapi kan pendataan itu juga perlu ya. Mana daerah yang benar-benar butuh makan gratis, mana yang enggak. Takutnya nanti malah yang nggak perlu diadain gitu. Kalau misalkan dikemas dalam bentuk yang benar, itu setuju banget. Tapi kan dalam saat ini kan anggaran APBN kita sendiri kan tidak mencukupi. Nah saat ini mereka tengah melakukan berbagai cara nih dalam hal mencukupi APBN itu. Tapi bagi saya, karena di wilayah saya agak sedikit padat, sebaiknya sih didata sesuai dengan DTKS. Kan di Kemensos itu kan ada data warga untuk DTKS. Ya harapannya itu ya sih jadi tepat sasaran mana yang kategori rakyat yang miskin dan yang benar-benar miskin seperti itu. Masyarakat tentu telah menantikan kapan program makan gratis bergizi tersebut dilakukan secara menyeluruh. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan jika anggaran makan gratis bergizi sudah ada dalam alokasi anggaran sebesar 71 triliun pada 2025. Artinya, program tersebut dapat segera dilakukan saat Prabowo Gibran menjabat. Pengamat politik Ujang Komarudin berharap agar makan gratis bergizi ini dapat direncanakan dengan baik sebelum benar-benar dijalankan secara menyeluruh. Ya, seperti apa program tersebut? Kita beri kesempatan untuk bisa merealisasikan ya janji-janji kampanye Prabowo Gibran itu. Kita tunggu nanti dalam pelaksanaan 100 hari ketika sudah dilantik gitu loh. Apakah ada kendala atau tidak? Ya tentu semua kebijakan pasti akan ada kendalanya. Kita belum tahu kendalanya seperti apa. Oleh karena itu kita tunggu saja kendalanya apa ya. Itu nanti baru kita nilai bersama seperti itu. Tidak menutup mata, banyak hal positif dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Namun masalah anggaran yang tentu akan menjadi perhatian. Apalagi Prabowo Gibran bakal terus melakukan pembangunan IKN yang akan menguras anggaran negara. Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto, pada 4 Juli 2024, program makan bergizi gratis lebih penting dilakukan daripada pembangunan IKN. Ya, memang ada dua program besar yang harus dijalankan pada saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat di masa mendatang. Selain harus menjalankan program makan bergizi gratis, mereka juga harus melanjutkan program pembangunan IKN. Tapi kalau Prabowo Subianto mengikuti saran dari Direktur Pengembangan Big Data Indef untuk lebih memprioritaskan program makan bergizi gratis daripada pembangunan IKN, pertanyaannya hanya satu, apakah Prabowo Subianto berani? Pemirsa VOI, jangan lupa untuk terus menyaksikan program menarik lainnya hanya di channel YouTube VOI di voi.id. Sampai jumpa.